Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi. Dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan produksi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat adanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi ini akan terbagi dalam beberapa video ya, agar tidak terlalu berat. Yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan produksi itu sendiri. Oke, bicara produksi tentu kalian bisa melihat ya, dalam beberapa kegiatan bisa kalian lihat. Misalnya menanam padi, kemudian membuat makanan dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk ya dari kegiatan produksi. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu apa itu produksi ya. Nah, produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Misalnya apa? Tadi kita sudah Bapak contohkan, misalnya menanam padi. Dengan menanam padi akan memperoleh beras ya, jadi beras dan seterusnya untuk dikonsumsi masyarakat. Contoh yang lain misalnya memperdagangkan beras itu sendiri. Ini juga merupakan rangkaian dari bagaimana dari menanam padi, kemudian diambil padinya, lalu digiling, kemudian diangkut berasnya, lalu diperdagangkan hingga menjadi makanan berupa nasi tentunya misalnya. Nah, ini contoh dari kegiatan produksi. Nah, tujuan dari produksi itu sendiri adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan keuntungan atau laba ya. Nah, tujuan tersebut tentunya tercapai ini jika barang atau jasa yang diproduksi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran dari kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian, tujuan produksi itu sendiri antara lain bisa dikembangkan. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Ya, yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tentunya. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi ya. Nah, yang keempat, mengganti barang yang telah rusak atau habis karena dipakai tentunya ya. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Lalu yang keenam, untuk memenuhi pasar internasional ya, melalui perdagangan internasional atau kita mengekspor ya. Kemudian yang ketujuh, yang mendapat keuntungan, dan yang terakhir kedelapan, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat ya. Bicara produksi, tentu kita harus lihat faktor-faktor produksi itu sendiri ya. Ada dua bagian ya. Yang pertama, faktor produksi asli. Nah, ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ya. Sumber daya alam itu sendiri apa? Ya tentunya apa yang berada di alam, baik di darat maupun di lautan ya. Itu menjadi sumber daya kita ya. Kemudian sumber daya manusia itu ya berarti tenaga kerja manusia itu sendiri, termasuk skill atau kompetensi atau keterampilan dari manusia itu sendiri. Lalu ada faktor produksi turunan. Ini meliputi modal dan kewirausahaan ya. Kalau bicara modal atau kapital ini semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Sedangkan kewirausahaan atau enterprise ini itu kemampuan pengusaha ya,
untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Oke, anak-anak, mari kita lihat yang berikutnya, proses produksi. Nah, bicara proses produksi tentunya harus ada ya, istilahnya itu ada input, proses, dan output ya. Artinya kalau input itu ada bahan bakunya, kemudian diproses sehingga akan menjadi satu produk yang dikatakan sebagai output ya. Nah, proses produksi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Nah, proses produksi itu sendiri dapat dikatakan seperti tadi, pengolahan ya, dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi yang siap digunakan. Ada dua macam proses produksi. Yang pertama, proses produksi yang continue atau secara terus-menerus. Ada yang kedua, proses produksi yang intermittent atau berseling ya, berseling gitu ya. Kalau proses produksi yang continue ini proses produksi yang satu tahapan yang tidak berhenti ya. Contohnya misalnya ini memproduksi mie instan. Kalau kalian lihat di pabriknya mie instan ya, kalian bisa browsing di YouTube pabriknya mie instan itu, kalian bisa lihat bagaimana dari bahan baku menjadi produk mie instan yang memang kita nikmati sehari-hari ya. Itu contoh produk mie instan. Untuk produk yang lain juga bisa ya. Sedangkan produk yang berselingan ya, ini artinya produk ini tidak bisa dilakukan ke tahapan berikutnya, artinya dia harus menunggu ya, menunggu siapnya produk yang lain, siapnya bahan yang lain untuk kemudian dilakukan. Contohnya begini, misalnya kalau kita melihat di pabrik katakanlah perakitan kendaraan bermotor ya, ini ada tahapan-tahapan tertentu, misalnya dari mulai mengelola mesin ya, katakanlah merakit mesin jadi satu mesin yang siap pakai, kemudian ini disiapkan dulu mesinnya, lalu nanti ada tahapan berikutnya membuat rangka dan sebagainya. Itu akan melalui tahapan yang berselang-seling ya, tidak langsung, yaitu tidak langsung menjadi satu produk yang jadi gitu. Dari bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi ada tahapan-tahapan dalam proses produksinya. Itu yang berikutnya, fungsi produksi ya. Bicara fungsi produksi, tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan fungsi produksi ya. Nah, perlu kita amati ya, bahwa dalam kegiatan produksi ini menyangkut dua persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi ya, yaitu yang pertama, berapa output yang harus diproduksi ya. Nah, yang kedua, berapa faktor-faktor produksi atau inputnya ya yang akan dipergunakan. Nah, secara matematis fungsi produksi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung C, L, R, dan T. Q-nya itu quantity ya, atau jumlah barang yang akan dihasilkan. Outputnya ya. F-nya itu berarti fungsi atau sebagai simbol fungsinya ya. Kemudian C-nya itu merupakan kapital. Kapital itu modal atau sarana yang digunakan ya. Lalu L-nya itu labor atau tenaga kerja. Sedangkan R, resources atau sumber daya alam misalnya. Kemudian T-nya itu teknologi atau kewirausahaan. Nah, dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa output merupakan fungsi dari input, yang artinya setiap barang yang dihasilkan merupakan akibat dari input yang dimasukkan. Oke? Nah, proses produksi dapat diartikan sebagai proses yang berurutan kegiatannya ya, yang harus dilaksanakan dalam usaha menghasilkan barang maupun jasa. Nah, agar
proses produksi mencapai titik optimum, maka diperlukan adanya peningkatan produktivitas ya, dengan jalan menambah faktor-faktor produksi. Kemudian, kaitan hal itu ya, ketika menambah faktor produksi, nah ini menurut penelitian yang dilakukan oleh David Ricardo ya, ketika ada penambahan faktor produksi, nah ini tidak selalu dapat memberikan hasil yang sebanding ya, seperti yang digambarkan dalam hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return, yang bunyinya sebagai berikut. Dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu ya, penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Atau dengan kata lain, tambahan hasil produksi itu lama-kelamaan akan semakin menurun. Ketika sudah sampai puncaknya, yang optimum, dia itu akan semakin menurun. Meskipun faktor produksi tersebut ditambah. Nah, bicara tentang hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return ini akan kita bahas dalam video tersendiri ya. Oke, anak-anak, nanti kalian bisa lihat juga tentang hukum hasil lebih yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Nah, yang berikutnya tentang bidang produksi dan tahapan produksi. Nah, bidang produksi dibagi dalam beberapa golongan ya, atau 5 golongan di sini. Yang pertama, bidang ekstraktif. Artinya ini adalah setiap usaha yang mengambil hasil alam secara langsung. Nah, ini contohnya misalnya apa? Produksi bidang ekstraktif ini misalnya hasil pertambangan ya, hasil perikanan dari laut, kemudian hasil berburu, hasil dari hutan ya, menebang dari hutan. Itu bidang ekstraktif. Nah, yang kedua, bidang agraris. Nah, ini artinya adalah setiap usaha mengerjakan atau mengelola alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan ya. Nah, contohnya misalnya produksi agraris, misalnya hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan di darat ya, hasil peternakan dan sebagainya. Bidang yang ketiga itu bidang industri. Maksudnya di sini adalah setiap usaha mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya produksi di bidang industri itu misalnya perakitan ya, pertekstilan, ukir-ukiran, kerajinan dan sebagainya ya. Lalu yang keempat, bidang perdagangan. Nih, maksudnya adalah setiap usaha yang dilakukan membeli barang dengan jalan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Nah, ini contohnya misalnya perdagangan regional, perdagangan secara nasional, lalu perdagangan secara internasional ya. Nah, yang kelima, bidang jasa. Ini maksudnya adalah setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya produksi bidang jasa antara lain misalnya perbankan ya, lalu asuransi, lalu transportasi atau pengangkutan, lalu jasa, layanan jasa, kemudian konsultasi bidang hukum dan sebagainya. Oke, adalah pada tahapan produksi ini berkaitan dengan lapangan produksi di mana bisa digolongkan dalam beberapa tahapan produksi ya. Yang pertama dari sektor produksi itu sendiri. Nah, maksudnya dari sektor produksi primer ini meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Lalu ada sektor produksi sekunder. Nah, ini meliputi bidang industri dan bidang perdagangan. Sedangkan sektor produksi tersier ini biasanya meliputi bidang jasa dan pelayanan. Oke anak-anak, tadi sudah Bapak katakan bicara tentang produksi, ini akan berkaitan dengan produktivitas itu sendiri ya.
Nah, apa itu produktivitas? Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Nah, produktivitas itu sendiri dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama secara ekstensif, ya, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksinya, ya. Lalu cara yang kedua secara intensif, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan produktivitas setiap faktor produksi, ya. Lalu yang cara yang ketiga dengan rasionalisasi. Jadi upaya untuk meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitasnya itu optimal. Oke? Nah, upaya rasional itu dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, melalui mekanisasi, ya, yaitu dilakukan dengan menggantikan alat-alat produksi yang tadinya secara manual mungkin sudah yang lebih modern, terkomputerisasi, misalnya mesin-mesin diganti dengan lebih terkomputerisasi. Lalu yang kedua dengan standarisasi, ya, yaitu dilakukan dengan membuat standar atau ukuran yang dalam hal ini memenuhi mutu atau kualitas yang baik, ya. Bentuknya, ukurannya itu harus standar. Ini terhadap satu produk tertentu. Nah, yang ketiga dengan spesialisasi pembagian kerja, ya. Lalu yang keempat, menempatkan pekerja pada tempat yang sebenarnya atau biasa diistilahkan dengan the right mind on the right place, ya. Oke, anak-anak, itulah tentang produktivitas. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan bicara tentang kurva kemungkinan produksi. Nah, ini kurva kemungkinan produksi akan kita bahas dalam video khusus tersendiri, ya, yang membahas tentang kurva kemungkinan produksi. Tapi secara garis besarnya kurva kemungkinan produksi ini adalah grafik atau kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum, ya, output yang dapat dihasilkan. Oke, anak-anak, itulah materi kegiatan produksi yang Bapak sampaikan. Nantikan materi berikutnya terkait dengan pembahasan kompetensi dasar ini, ya. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.